Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Permatasari, NIM 1703578 dari kelompok 4 akan memaparkan materi terkait bagaimana mengajarkan sejarah untuk anak usia dini. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi terkait 5 tipe pemikiran sejarah. Langsung saja, yang pertama, standar 1, berpikir kronologis. Berpikir kronologis merupakan pusat pemahaman sejarah. Maksudnya di sini, berpikir kronologis adalah ilmu yang mempelajari sejarah sesuai urutan waktu terjadinya dari awal hingga akhir. Sebab setiap peristiwa sejarah pastilah akan diurutkan sesuai waktu terjadinya secara runtut dan berkesinambungan. Ini menurut pendapat Rahmawati tahun 2016. Tanpa konsep waktu sejarah yang jelas, anak tidak akan dapat memahami peristiwa yang sedang dieksplorasinya. Jadi pada kegiatan mengeksplorasi, anak itu butuh ya teman-teman kapan gitu ia melakukan eksplorasi gitu sesuai urutan waktu kejadian. Nah, berpikir mengenai konsep waktu seperti pagi, siang, malam, dan pemahaman anak mengenai konsep relasional seperti awal, besok, dan sebelumnya merupakan konsep penting untuk dikembangkan bersama anak. Kata-kata yang terkait dengan durasi spesifik seperti menit, jam, hari, minggu, dan sebagainya juga penting untuk diajarkan kepada anak. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa dalam standar 1 berpikir kronologis di sini ialah anak tahu gitu konsep waktu, konsep relasionalnya, dan juga kata-kata terkait dengan durasi spesifik. Selanjutnya, di standar 2 di sini ada pemahaman historis. Dalam pemahaman historis, anak harus mengembangkan kemampuan dalam memahami makna harfiah. Harfiah di sini adalah kata demi kata dari petikan sejarah yang ia baca. Maksudnya yang ia baca tuh jadi anak membaca cerita sejarah gitu ya teman-teman. Nah, anak-anak sering menggunakan fiksi sejarah dalam sesi membaca keras dalam suatu kelompok, sehingga memberi kesempatan untuk memodelkan pemahaman sejarah. Contohnya, selama membaca halaman tertentu, guru anak usia dini dapat bertanya kepada anak bagaimana pakaian tokoh dalam cerita tersebut, sehingga memberikan petunjuk tentang kapan waktu kejadian cerita itu terjadi. Nah, jadi dalam pemahaman historis di sini, guru mendampingi anak-anak dalam membacakan cerita atau kisah sejarah gitu, teman-teman ya. Dan pada kegiatan ini pula guru itu menanyakan gitu, kira-kira dalam cerita sejarah itu mulai dari pakaiannya kira-kira kapan gitu. Terus misalkan tempat terjadinya di mana. Nah, itu akan merangsang sisi pemahaman historis dari anak itu sendiri. Selanjutnya, yang standar ketiga di sini ada analisis dan interpretasi historis. Dalam semua bidang pengajaran, salah satu keterampilan yang paling penting adalah pemikiran analitis. Nah, pemikiran analitis di sini ialah pemahaman situasi atau masalah dengan menguraikan masalah tersebut menjadi bagian-bagian kecil. Ini sangat penting untuk membantu anak dalam mengembangkan pengetahuan dan pemahaman sejarahnya. Yang melekat dalam studi sejarah adalah kisah-kisah menarik yang membawa anak ke dalam pengalaman kehidupan nyata. Jadi, dalam kisah-kisah sejarah yang dibacakan oleh gurunya, anak itu dapat memetik gitu, kira-kira kehidupan yang bisa dikaitkan dengan kehidupan nyata, kehidupannya gitu ya, kehidupan anak tersebut tuh seperti apa. Nah, sejarah terkait dengan bagan, artefak, dan jenis catatan lain yang cocok untuk dianalisis dan ditafsirkan. Melalui interaksi dengan bahan-bahan otentik ini, anak dapat belajar untuk membedakan antara fakta dan fiksi,
membandingkan dan membedakan versi berbeda dari cerita yang sama, dan membuat hipotesis tentang jalur yang berbeda yang bisa diambil keterkaitannya dengan sejarah jika ada pilihan yang berbeda. Nah, maksud dari pernyataan ini teman-teman, anak itu bisa membedakan mana fakta dan mana fiksi gitu dengan sejarah, dengan kisah-kisah sejarah yang dipelajari oleh anak gitu. Kan selama ini suka ada gitu ya orang tua gitu yang mengajarkan bahwa ketika bercerita tentang sejarah itu seolah-olah menceritakan hal yang fiksi gitu, yang bukan sebenarnya. Padahal gitu, dalam analisis dan interpretasi historis ini, guru maupun orang tua seharusnya dapat menceritakan kisah atau cerita sejarah yang jujur gitu. Misalnya gitu, menceritakan proklamasi Indonesia. Sekarang kan orang tua atau guru pasti menceritakan kepada anak bahwa Indonesia ini merdeka karena perjuangan bangsa Indonesia. Namun faktanya Indonesia bisa merdeka karena adanya kejadian bom Hiroshima dan Nagasaki yang akhirnya yang akhirnya posisi Jepang pada saat itu kacau gitu, dan pada akhirnya Indonesia bisa merdeka. Seperti itu contohnya. Selanjutnya di sini ada standar 4, yaitu kemampuan penelitian historis. Sejarah menawarkan peluang baik untuk penelitian yang akan dilakukan oleh anak, misalnya dengan kunjungan lapangan, pengamatan artefak sejarah, wawancara dengan anggota keluarga yang lebih tua, dan foto-foto menawarkan kemungkinan untuk melakukan penelitian yang otentik dan bermakna bagi anak. Nah, jadi teman-teman di sini misalkan anak-anak itu berkunjung gitu ke museum, contohnya ke museum geologi. Nah, anak yang pada mungkin gitu ya pada saat itu dia tidak mengetahui apa-apa tentang dulu bagaimana hewan dinosaurus seperti apa gitu. Dengan adanya kunjungan gitu ke museum-museum sejarah, nah anak itu jadi tahu gitu, dia mampu melakukan penelitian sejarahnya gitu, bahwa oh ternyata dulu ada hewan yang sebesar ini, sebesar dinosaurus misalnya kayak gitu. Dan yang lebih mudah gitu ya, dengan cara wawancara ke anggota keluarga yang lebih tua gitu, kayak misalkan nanya ke kakek neneknya gitu, bagaimana gitu zaman nenek kakek masih muda gitu, ada hal-hal apa saja gitu yang dialami oleh nenek dan kakeknya pada saat masa lalu itu gitu. Nah, tugas guru anak usia dini di sini yaitu memberi anak kesempatan untuk mengunjungi perpustakaan sekolah, menggunakan internet secara bertanggung jawab, memahami apa yang menjadikan sumber informasi yang dapat diandalkan, dan memberikan waktu bagi anak untuk mengeksplorasi berbagai bahan gitu. Jadi tugas guru di sini mendampingi gitu, sekaligus memberi waktu kepada anak untuk mengetahui gitu bagaimana bahan-bahan yang kiranya bisa dijadikan penelitian dalam sejarah untuk anak. Selanjutnya yang terakhir di sini ada standar 5, yaitu analisis masalah historis dan pengambilan keputusan. Mengembangkan kemampuan anak untuk mengidentifikasi masalah yang dihadapi orang dalam cerita sejarah adalah bagian penting dari kurikulum studi sosial yang efektif. Maksudnya di sini, ketika anak diperkenalkan gitu kisah-kisah sejarah dan mengetahui kira-kira apa gitu yang dialami oleh orang dalam cerita sejarah itu seperti apa, di sini anak bisa mengidentifikasi gitu teman-teman, karena bahwa kegiatan tersebutlah gitu yang menjadi kegiatan penting gitu, khususnya dalam studi sosial. Nah, anak dapat memperoleh wawasan tentang sejarah dengan mengembangkan solusi alternatif untuk masalah yang disajikan. Jadi ketika anak bisa mengidentifikasi gitu masalah-masalah yang terjadi dari kisah atau cerita sejarah yang ia pelajari, ia bisa memberikan solusi alternatifnya gitu terkait masalah yang telah diidentifikasi anak sebelumnya. Nah,
Ini ada menurut pendapat McGowan dan Guzzetti tahun 1991 menjelaskan bahwa judul sastra anak-anak yang sangat baik dan telah diteliti dengan baik dapat membantu menyajikan peristiwa bersejarah kepada anak-anak dengan cara yang mereka pahami. Kisah-kisah ini menawarkan batu loncatan untuk diskusi dan analisis. Nah, jadi teman-teman, dari kelima standar ini gitu, bahwa ada loh gitu pentingnya mengenalkan sejarah untuk anak gitu kepada anak. Jadi apa yang terjadi pada masa lalu yang terikat ruang dan waktu benar-benar terjadi gitu, dan itu ada faktanya gitu, bukan hanya karangan. Maka di sini orang tua atau guru harus memiliki wawasan keilmuan tentang sejarah yang baik. Di sini juga dapat saya katakan bahwa ketika menceritakan sejarah, kita ini dapat mengambil bagaimana pelajaran atau hikmah atau pesan gitu, moral yang mendidik dan menjadi dasar pertumbuhan karakter dalam diri anak. Menceritakan sejarah juga berbeda dengan mendongeng gitu sebelum anak tidur, karena di dalam cerita sejarah ada ilmu yang yang bisa diterima oleh otak anak gitu. Bercerita sejarah juga mampu meningkatkan mental dan karakter kuat pada anak untuk bersikap jujur, realistis, faktual, dan objektif. Mungkin sekian materi yang bisa saya paparkan pada presentasi kali ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Mohon maaf bila mana masih terdapat banyak kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.